Rugi antum datang ke sini. Antum harus paham, ya. Kalau antum diincar orang, oh ini Wahabi sesat, nggak ada masalah. Di kampung antum diciriin, nggak ada masalah. Jalan aja, laksanakan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Mereka nggak akan bisa mengganggu kita sama sekali, kecuali dengan izin Allah. Jangankan itu tukang sihir aja gak mampu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Hatta tukang sihir sehebat apapun dia gak akan bisa mengganggu kita kecuali dengan izin Allah. Enggak usah takut. Ini kan sekarang banyak takut, dai-nya takut. Oh jangan, kita jangan bicara soal bid'ah lagi. Udah, simpan aja bid'ahnya. Simpan di mana? Jadi nggak berani lagi mengucapkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu, nggak berani lagi udah. Ini banyak nih. Sekarang udah ketakutan. Kenapa antum takut? Antum di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan, dan kita pasti akan ditolong oleh Allah. Nas Al-Quran, antum nggak yakin sama Allah, Allah pasti tolong kita, pasti. Nggak usah takut. Kenapa harus takut? Takut dakwanya. Apa yang salah dakwah ini? Kita nggak memberontak pada pemerintah, kita nggak demo, nggak apa. Justru bangsa ini dan negara ini bersyukur dengan dakwah salam. Barokah yang ada dengan sebab dakwah ini. Kita ngajak orang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kita ngajak orang untuk mentauhidkan Allah. Kita ngajak orang untuk sholat 5 waktu. Kita ngajak orang untuk berbakti pada orang tua. Kita melarang orang berbuat syirik, melarang orang berbuat bidah, melarang orang dari berbuat maksiat. Ini syukur negara ini mestinya. Bangsa ini syukur karena dengan dakwah ini barokah negara ini. Maka nggak bisa ditinggalkan dakwah ini. Barokahnya negara ini, barokahnya bangsa ini dengan adanya dakwah yang hak ini, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Jelas sampai sini? Nah, kita lanjutkan prinsip dakwah salafiyah. Prinsip dakwah salafiyah juga nggak semuanya kita bahas. Sekarang yang paling pokok di sini tentang dakwah tauhid dan melarang manusia dari perbuatan syirik. Di sini saya sebutkan bahwa di antara prinsip dakwah salafiyah kembali kepada Al-Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini sudah kita bahas. Yang saya pentingkan di sini yaitu bahwa dakwah salaf itu adalah dakwah tauhid, itu yang paling pokok. Antum melihat di halaman 287. 287. Jadi para dai halaman 287. Para dai harus memulai dakwanya dengan mengajak kepada tauhid. Karena itu adalah dakwah paling utama dan paling mulia. Dakwah tauhid berarti mengajak kepada derajat keimanan yang paling tinggi. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri, rintangan dari jalan, dan malu adalah satu cabang dari iman. Hadis ini sahih Bukhari, Muslim dan lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anda perhatikan di sini bahwa yang paling pokok di sini adalah tauhid. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama. Apa cabang paling utama? Tauhid. Justru dakwah itu yang paling penting. Dakwah apa? Tauhid, tauhid, tauhid. Gitu. Jangan yang lain. Dakwah. Ini dakwah ini udah banyak yang menyimpang. Udah menyimpang dari mana salaf dakwah yang ada sekarang ini. Mestinya antum terus dakwah. Semuanya dai-dai salaf harus dakwah tauhid. Larang orang berbuat syirik. Gitu. Dan gak boleh berhenti sampai diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti yang lain gak dakwakan. Tetap kita bahas tentang masalah wudu, masalah sholat, masalah muamalah. Tetap dibahas. Tapi yang paling pokok siang malam kita dakwakan dakwah tauhid. Antum lihat lagi di halaman yang tadi, berdasarkan apa yang disebutkan di atas maka semua gerakan dakwah, antum perhatikan,
Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah yang berdiri tegak di atas dakwaan dan simbol islah perbaikan, namun tidak memfokuskan perhatian dan tidak bertolak dari upaya perbaikan tauhid, tentunya akan terjadi penyelewengan dan penyimpangan sesuai dengan kejauhan dari pokok yang sangat penting. Sebagaimana perbuatan orang-orang itu telah menghabiskan umur mereka dengan memperbaiki muamalah antar manusia, namun muamalah mereka terhadap Allah atau akidah mereka terhadap Allah menyimpang jauh dari petunjuk salafus saleh. Sama halnya dengan mereka yang telah menghabiskan umurnya dalam upaya menempati dan menduduki sistem pemerintahan dengan harapan akan mampu mengadakan perbaikan pada manusia melalui jalur tersebut, atau dengan mengerjakan berbagai kegiatan politik untuk mengejar dan meraih kekuasaan. Namun demikian, mereka tidak menaruh perhatian untuk memperbaiki kerusakan akidah mereka dan kerusakan akidah orang-orang yang menjadi objek dakwah mereka. Ini ada nggak yang seperti ini? Yang aku salaf ada nggak? Ada. Lagi ditungguin sama dia tahun 2024. Mulai sekarang gencar nih. Gimana nih politik? Nggak ada salaf, nggak ada dakwah politik, nggak ada. Ini dakwah yang mereka ingin kejar ini dakwah hizbiyah, bukan dakwah salaf. Itu. Udah mulai bikin kelompok-kelompok deh. Untuk tahun 2000 berapa? 2024. Ini menyimpang nih dari manhaj salaf. Menyimpang dari manhaj salaf. Siapa aja yang berkoar-koar, siapa aja, jangan antum ikut mereka itu. Hatta punya gelar doktor, profesor, antum jangan ikut. Kita nggak ada, politik nggak ada. Jadi kita sibuk dengan mendakwakan umat ini agar mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sekarang saya mau tanya, umat Islam ini masih berbuat syirik atau tidak? Banyak. 1000 orang? 10.000? Jutaan. Sekarang umat Islam nih di Indonesia jutaan yang berbuat syirik. Apa kita mau diam aja? Kita harus. Sekarang saya ambil contoh kesyirikan yang ada ya, tentang kubur-kubur yang dibangun, yang disembah. Ada nggak di Indonesia? Banyak, bertambah tahun bertambah. Bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz, tapi orang fasik pun mereka datangi, dikeramatkan kuburnya. Fasik loh, yang nggak sholat sama sekali. Banyak. Di Indonesia banyak seperti itu. Belum lagi dukun-dukun, belum lagi sihir, belum lagi jimat-jimat. Yang lain kepercayaan-kepercayaan syirik banyak sekali di Indonesia. Nah sekarang itu mulai dipelihara itu dengan alasan macam-macam dipelihara. Tapi dakwah tetap dakwah. Dakwah tetap menasihati mereka tetap. Kan mereka pakai nama-nama yang indah. Kearifan lokal, wisata religi, indah namanya. Dan memang di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa setan memberikan hiasan-hiasan yang indah. Wa zayyanahu syaitan malum. Setan menghiasi amal-amal mereka. Tapi dakwah nggak boleh berhenti, tetap aja dakwah yang hak ini. Sebab syirik ini yang paling besar merusak dakwah ini, yang paling besar merusak Islam, merusak diri manusia, merusak keluarga, masyarakat, dan bangsa ini dengan sebab syirik. Perhatikan tuh, syirik ini merusak dan akibatnya sangat besar kesyirikan ini. Makanya harus terus kita mendakwakan dakwah tauhid ini. Karena peran dai-dai untuk mendakwakan dakwah tauhid ini harus terus. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, antum lihat di halaman 289. Halaman 289. Kata Ibnu Qayyim, tauhid adalah kunci pembuka dakwah para rasul. Arti kalau kita dakwah, pertama kali yang kita dakwakan tauhid. Berarti kita harus belajar tauhid. Kalau kunci dakwah para rasul itu tauhid, berarti kita harus belajar tauhid. Antum harus tamat tuh kitab tauhid. Paling enggak minimal 3 kali. Kalau bisa 10 kali tamatnya. Baca tuh kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baca juga syarahnya. Saya ada nulis syarah kitab tauhid. Antum baca. Supaya antum paham. Dan semakin antum baca, tambah iman antum. Tambah ilmu, tambah iman. Tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya lanjutkan di sini. Walaupun kondisi dan problem